warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillah, pembacaan tentang pembahasan tata tertib Musyawarah Daerah Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Kita mulai. Baik, kita akan membacakan satu persatu poin dari bab 1, yaitu nama, waktu, dan tempat. Para hadirin bisa melihat ke screen. Cukup jelas atau perlu di zoom lagi bapak-bapak yang di belakang? Jelas. Oke. Yang pertama, pasal 1 ayat 1, Musyawarah Daerah Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti adalah musyawarah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Bisa disetujui? Ayat 2, musyawarah daerah diselenggarakan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perti. Setujui? Pasal 2, musyawarah daerah diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2024 masih bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1445 Hijriah. Setujui? Bab 2, penyelenggaraan dan rancangan materi. Pasal 3 ayat 1, penyelenggara musyawarah daerah adalah DPD Perti Provinsi DKI Jakarta. Jadi setujui? Ayat 2, untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 1 ini, DPD Perti Provinsi DKI Jakarta membentuk panitia penyelenggaraan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan musyawarah daerah. Kita lanjut ke pasal 4. Ayat 1, rancangan materi musyawarah daerah disiapkan oleh DPD Perti Provinsi DKI Jakarta. Rancangan materi. Ayat 2, rancangan materi dimaksud ayat 1 antara lain jadwal acara musyawarah daerah, tata tertib musyawarah daerah, laporan pertanggungjawaban DPD Perti Provinsi DKI Jakarta, program kerja DPD Perti Provinsi DKI Jakarta, rekomendasi musyawarah daerah DPD Perti Provinsi DKI Jakarta. Bisa disetujui? Bab 3, musyawarah daerah. Pasal 5 ayat 1, musyawarah daerah dilaksanakan 5 tahun sekali. Setuju? Ayat 2, fungsi dan wewenang Musda. A, pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di daerah. B, menilai pertanggungjawaban pengurus daerah. C, menetapkan program kerja organisasi. D, memilih dan menetapkan pimpinan daerah masa bakti 5 tahun berikutnya. Bisa disetujui ayat 2? Setuju. Ayat 3, penyelenggaraan musda dilaksanakan oleh satu kepanitiaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan daerah Perti setempat yang terdiri dari A, panitia pengarah steering komite, B, panitia pelaksana organizing komite. Setujui? Ayat 4, panitia pengarah steering komite mempunyai tugas menyusun materi musda, membuat jadwal sidang dan memimpin sidang-sidang dalam musda. Setujui? Ayat 5, panitia pelaksana organizing komite mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap tempat dan akomodasi musda serta penyelenggaraan musda. Bisa disetujui? 6, musda diikuti oleh peserta. Bisa disetujui? 7, peserta musda terdiri dari unsur pimpinan pusat, unsur pimpinan daerah, utusan pimpinan cabang, utusan pimpinan pondok pesantren atau perguruan tinggi atau madrasah, dan terakhir adalah undangan jika dipandang perlu. Apakah ini sudah memenuhi? Tadi sudah disampaikan oleh Buya Hadi dan Pak Sekjen ya. Ini sudah memenuhi. Disetujui? Setuju. Kita lanjut pada bab 4, yaitu hak dan kewajiban peserta dan peninjau musda. Pasal 6 ayat 1, setiap peserta musda berhak untuk memilih dan dipilih, berbicara dan mempunyai hak suara, memperoleh bahan dan materi musda. Bisa disetujui? Setuju. Dicek dulu, udah terima semua Bapak Ibu bahan dan materi
materi. Mungkin kita bisa lihat di sini sama-sama ya. Ayat 2, setiap peserta musda wajib untuk menyerahkan surat mandat sebagai peserta musda, mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal acara musda. Saya setujui. Setuju. Selanjutnya bab 5, sidang dan pengambilan keputusan. Pasal 7. 1. Sidang musyawarah daerah terdiri dari sidang pleno dan sidang formatur. Setujui? Setuju. Sidang pleno dipimpin oleh peserta musyawarah daerah yang dipilih dan ditetapkan oleh panitia pengarah atau SC. Saya setujui. Setuju. 3. Pimpinan sidang pleno sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris. Bisa disetujui. Setuju. 4. Tugas dan wewenang pimpinan sidang: memimpin sidang, mengatur arus pembicaraan dan persidangan, menjaga ketertiban dan kelancaran sidang, mengatur dan atau menghentikan pembicaraan yang menyimpang dari pokok pembicaraan dalam sidang, mengeluarkan peserta dari persidangan jika dianggap mengganggu ketertiban dan kelancaran persidangan setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara lisan sebanyak 3 kali oleh pimpinan sidang. Bisa disepakati? Setuju. Ayat 5, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Setuju? Setuju. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara atau voting. Setuju? Setuju. Pemungutan suara voting yang berkenaan dengan pilihan orang dilakukan secara tertutup. Apakah disepakati? Setuju. Setuju? Setuju. 8. Musyawarah daerah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah putusan musyawarah daerah yang seharusnya hadir. Pak Hadiah, sudah lengkap? Setuju. Setuju? Setuju. Pasal 8 ayat 1. Sidang pleno musyawarah daerah adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah daerah sebagaimana pasal 5 ayat 1 dan 2 peraturan tata tertib ini. Setujui? Setuju. Sidang pleno musyawarah daerah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah yang hadir dalam musyawarah daerah. Setuju. Kita lanjut ke bab 6, yaitu ketetapan pemilihan pengurusan. Pasal 10 ayat 1, pemilihan kepengurusan DPD, MSD, DCD, dan DID Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2029 dipilih dan disusun melalui formatur. Setujui? Setuju. Ayat 2, formatur mengadakan sidang formatur sesuai dengan pasal 7 ayat 1B. Saya disetujui? Setuju. Salam. Kita lanjutkan pasal 11 ayat 1. Formatur dipilih dari dan oleh putusan musyawarah daerah. Bisa disetujui? Setuju. Ayat 2, formatur terdiri dari 7 orang yang diambil dari unsur pimpinan pusat 1 orang, unsur pengurus daerah demisioner sebanyak 1 orang, unsur majelis daerah demisioner sebanyak 1 orang, unsur 3 pimpinan cabang masing-masing cabang sebanyak 1 orang, unsur pimpinan pondok pesantren atau madrasah sebanyak 1 orang. Apakah disetujui? Setuju. Ayat 3, pemilihan formatur dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Setuju? Setuju. Apabila dengan cara musyawarah atau mufakat sulit dilaksanakan, maka formatur dipilih dengan suara terbanyak berdasarkan urutan-urutan sampai pada jumlah formatur yang telah ditetapkan. Setuju? Setuju. Dalam hal anggota formatur mengundurkan diri atau walk out, maka kedudukannya sebagai anggota formatur gugur dan tidak dapat diganti oleh calon anggota formatur lainnya. Disetujui? Setuju.
Dalam hal terdapat sebagaimana dalam ayat 4 pasal ini, maka hasil sidang formatur dinyatakan sah jika ditandatangani oleh formatur yang masih ada. Setuju? Setuju. Formatur harus menyelesaikan tugasnya sebelum acara penutupan musyawarah daerah. Bisa disetujui? Saya ulangi ayat 7, formatur harus menyelesaikan tugasnya sebelum acara penutupan musyawarah daerah. Artinya nanti akan ada sidang formatur. Setuju. Berarti di dalam musda ya. Setuju? Setuju. Formatur akan mengumumkan komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah, Majelis Syuro Daerah, Dewan Pimpinan Ifta Daerah, Dewan Cendekiawan Daerah. Ya. Setuju? Setuju. Setelah formatur menyampaikan pengumuman tersebut di hadapan sidang pleno, maka kepengurusan yang terpilih masa bakti 2024-2029 sah demi hukum. Selanjutnya tugas formatur berakhir dan pemilihan kepengurusan dinyatakan selesai. Setuju. Terakhir penutup bab 7 pasal 12. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini ditentukan lebih lanjut oleh musyawarah daerah. Setujui? Setuju. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2024 dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pleno 1 terkait dengan tata tertib sudah kita selesaikan dan kita sahkan.